Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Rangkaian kegiatan hari pertama KTT ke-43 ASEAN selesai dilaksanakan sore hari ini. Presiden Joko Widodo memimpin seluruh pertemuan untuk hari ini. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Cicilia Sinabariba langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Cicilia, apa saja poin-poin pembahasan dalam pertemuan di hari ini? Iya, Egan, cukup banyak sebenarnya poin pembahasan yang dilakukan oleh para pimpinan negara ASEAN dan juga dua negara undangan pada hari pertama KTT ke-43 ASEAN ini. Sebenarnya tadi ketika Presiden Joko Widodo membuka dari KTT ke-43 ASEAN di pagi hari, sudah ada sejumlah peringatan dan juga pengingat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pimpinan negara-negara di ASEAN yang hadir. Presiden tadi menyebutkan dan juga mengajak agar para pimpinan negara di ASEAN ini mengutamakan kesetaraan. Ini adalah value atau nilai yang harus dipegang karena nilai inilah yang bisa menjaga ASEAN dapat terus bersatu. Presiden tadi juga mengingatkan para pimpinan negara di ASEAN agar tetap menahkodai kapal yang mereka pegang, terutama ketika mereka bergabung di ASEAN ini, meskipun ada kondisi geopolitik, kondisi ekonomi yang pada beberapa waktu belakangan ini juga memburuk. Sehingga inilah yang harus dijaga, tanggung jawab inilah yang harus dipegang oleh para pimpinan negara-negara di ASEAN. Selain itu tadi Presiden Joko Widodo juga turut membuka gelaran dari ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini adalah agenda yang mempertemukan antara para pembuat kebijakan dengan para pebisnis, khususnya untuk meningkatkan konektivitas antara negara-negara di ASEAN dengan negara-negara di kawasan regional ataupun di kawasan Indo-Pasifik. Ini juga merupakan komitmen dari ASEAN untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific dengan diundangnya dua negara kawasan Indo-Pasifik. Ada Bangladesh sebagai ketua dari Indian Ocean Rim Association dan juga dari Kepulauan Cook sebagai ketua dari Pacific Island Forum. Tujuan utamanya tadi untuk memastikan konektivitas antara ASEAN dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan tentunya untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik agar tetap stabil dan juga mewujudkan kemakmuran di sekitar tempat tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya yang tadi ditekankan oleh Presiden Joko Widodo adalah agar para pimpinan negara ASEAN ini benar-benar serius untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Tadi Presiden menyatakan bahwa 5 poin konsensus ini belum dilakukan secara maksimal untuk penyelesaian konflik di Myanmar, mulai dari peningkatan dialog, penghentian kekerasan, hingga untuk penyaluran distribusi atau bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Egan. Ya, Sisi, lalu apa agenda KTT ke-43 ASEAN esok hari? Untuk esok, Egan, ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan oleh para pimpinan negara di ASEAN, khususnya adalah untuk komunikasi ataupun untuk melaksanakan summit bersama dengan 9 negara mitra dari ASEAN. Besok akan digelar pertemuan antara ASEAN dengan Kanada. Tadi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga sudah tiba. Besok juga akan ada pertemuan ASEAN dengan Amerika Serikat. Ada Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang juga akan mengikuti pertemuan ini. Lalu pertemuan ASEAN dengan China, Perdana Menteri China juga sudah tiba dan bersama dengan Jepang. Besok juga akan dilaksanakan pertemuan antara ASEAN Plus 3 Summit, yakni pertemuan antara ASEAN dengan 3 negara tambahan. Ada Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Dan besok malam akan ditutup dengan pelaksanaan gala dinner di Taman Pelataran Gelora Bung Karno. Namun dari seluruh rangkaian yang akan digelar ataupun yang sudah dilaksanakan dan nanti akan berakhir pada 7 September 2023, tentunya akan ada sejumlah dokumen ataupun kesepakatan yang akan dihasilkan oleh para pimpinan negara-negara di ASEAN ini dalam bentuk deklarasi ataupun dalam bentuk kesepakatan. Salah satu yang pasti akan ditandatangani nanti adalah mengenai visi besar masyarakat ASEAN 2045. Kembali ke Anda, Ekan. Baik, terima kasih atas informasinya Cicilia Sinabariba langsung dari JCC Senayan, Jakarta.